Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi ketujuh yang berjudul Pendekatan Sosiologis dan Praktik Analisis dengan saya Syifa Anida sebagai moderator dan ditemani rekan saya Nur Aini. Baiklah, langsung saja yang pertama, pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan bentuk kreativitas dalam bahasa yang indah serta berisi pengalaman batin dan imajinasi pengarangnya yang bersumber dari penghayatan realitas sosial. Pada hakikatnya, karya sastra merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang mencerminkan kehidupan sosial dan sisi lainnya dibuat untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang menempatkan anak sebagai pusat pencitraan. Karenanya, pendekatan-pendekatan karya sastra yang selama ini digunakan untuk mengkaji sastra, orang dewasa juga bisa digunakan untuk mengkaji sastra anak, sepanjang pendekatan tersebut tepat dan relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memandang karya sastra yang dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas sosial dan terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat pendekatan sosiologis. Sosiologis berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata sos yang berarti bersama dan bersama, bersatu, kawan, teman, dan logis atau logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu yang menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud menentukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Di dalamnya ditelaah gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan dalam masyarakat, proses sosial, perubahan-perubahan sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan kebudayaan serta perwujudannya. Abrams dalam Devi 2019 halaman 142 menulis bahwa dari sosiologi sastra ada 3 perhatian yang dapat dilakukan oleh kritikus atau peneliti, yaitu yang pertama, penulis dengan lingkungan budaya tempat ia tinggal. Yang kedua, karya dengan kondisi sosial yang direfleksikannya. Yang ketiga, audien atau pembaca. Selanjutnya, manfaat menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan sosiologi. Yang pertama, kita dapat mengetahui refleksi dari kehidupan di masyarakat dengan menganalisis teks yang dituliskan oleh pengarang. Yang kedua, kita dapat memahami bagaimana latar belakang pengarang dan latar belakang sosialnya. Yang ketiga, kita dapat memahami sejauh mana penerimaan atau timbal balik masyarakat terhadap sastra tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis pendekatan sosiologis. Sebelumnya, istilah metode itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani meta yang berarti sesudah dan kata hodos yang berarti jalan. Dengan demikian, metode merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Nah, metode yang dapat digunakan yang pertama adalah metode deskriptif, kedua metode komparatif, ketiga metode eksperimental, keempat metode eksplanatori, kelima metode fungsionalisme, keenam metode survei, ketujuh metode studi kasus, dan yang kedelapan metode historis komparatif. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis pendekatan sosiologi sastra. Yang pertama, mencari karya sastra yang ingin dianalisis. Yang kedua, memilih salah satu jenis karya sastra yang ingin dianalisis. Ketiga, menentukan satu karya sastra yang akan dianalisis. Yang keempat, membaca karya sastra dengan seksama dan berulang-ulang. Dan yang kelima, mencatat data penelitian. Langkah berikutnya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data. Yang ketujuh, membuat tabulasi data.
Kedelapan, mengoreksi hasil identifikasi. Dan yang kesembilan, menyusun hasil identifikasi data dalam bab analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Aini. Baik, terima kasih Syifa Anida. Di sini praktik analisis pendekatan sosiologi sastra. Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi di dalam jurnal Analisis Sosiologi Sastra Kumpulan Cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung, karya Mayon Sutrisno, dan skenario pembelajarannya di kelas 10 SMA. Karya sastra diciptakan oleh seorang sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastra menampilkan gambaran-gambaran pola pikir, perubahan tingkah laku, tata nilai, dan sebagainya. Dengan kata lain, karya sastra tersebut diciptakan berdasarkan potret dari segala aspek kehidupan sosial dengan segala permasalahannya. Dalam membuat suatu karya sastra, khususnya berupa karya sastra cerpen, pengarang biasanya menemukan ide dari imajinasinya dan melihat keadaan sosial atau realita yang ada dalam lingkungan hidup. Keadaan sosial dan realita tersebut juga dapat dilihat pada cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung karya Mayon Sutrisno. Aspek sosial yang terdapat di dalam kumpulan cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung meliputi aspek cinta kasih, aspek perekonomian, aspek kekerabatan, aspek moral, aspek pendidikan. Aspek cinta kasih dalam cerpen Langit-Langit Masa Silam dapat dilihat dari sikap Mayon yang selalu ingin membahagiakan kekasihnya, yaitu Cahyaningrum. Baik, selanjutnya terdapat aspek perekonomian. Aspek perekonomian terdapat pada cerpen Kumparan Mega, terlihat perekonomian Angga lebih terendah dibandingkan Mira, sehingga Angga harus menjual barang-barang seperti celana dan jam tangan untuk membeli tiket ke Jakarta. Dan terdapat aspek moral. Aspek moral ini terdapat pada cerpen Sang Pembalap, di mana dapat dilihat moral orang tua Gumarang kurang baik karena menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dari berbagai macam aspek sosial yang terdapat di dalam kumpulan cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung, dapat dijadikan suatu kesimpulan bahwa dengan pendekatan sosiologi, kita dapat melihat aspek-aspek sosial yang mungkin benar terjadi di masyarakat. Mengenai skenario pembelajaran, kumpulan cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung di kelas 10 SMA, yaitu berdasarkan pada standar kompetensi 6 titik. Membahas cerita pendek melalui kegiatan diskusi dan kompetensi dasar. 6.2 menemukan nilai-nilai cerita pendek melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw sendiri artinya membagi siswa menjadi 2 kelompok, yaitu tim asal dan tim ahli. Baik, selanjutnya di sini terdapat sumber analisis yang kami ambil, yang mana dengan jurnal yang berjudul Analisis Sosiologi Sastra Kumpulan Cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung, karya Mayon Sutrisno, dan skenario pembelajaran di kelas 10 SMA. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa sastra anak adalah sastra yang menempatkan anak sebagai pusat penceritaan. Karenanya, pendekatan-pendekatan karya sastra yang selama ini digunakan untuk mengkaji sastra orang dewasa juga bisa digunakan untuk mengkaji sastra anak, sepanjang pendekatan tersebut tepat dan relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, peneliti akan lebih mudah memahami jalan cerita dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Seperti halnya dalam analisis kumpulan cerpen Putik-Putik Bunga di Gunung, karya Mayon Sutrisno dengan menggunakan pendekatan sosiologis, di mana peneliti dapat menganalisis cerpen tersebut dan menghubungkannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, karya sastra sendiri diciptakan berdasarkan potret dari segala aspek kehidupan sosial dengan segala permasalahannya.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.